Halo semua, kali ini aku mau ceritain kisah nyata yang cukup bikin merinding. Bahkan sampai sekarang masih sering dibicarain sama warga lokal dan komunitas pendaki. Cerita ini tentang seorang pendaki pemula bernama Rian yang ikut naik gunung bareng teman-temannya di salah satu gunung di Jawa Tengah. Nama gunungnya sengaja disamarkan, tapi yang pasti, gunung ini udah terkenal angker sejak lama waktu itu. Mereka naik berlima. Cuaca bagus, jalur juga nggak terlalu ramai. Di awal pendakian, semuanya terasa biasa aja. Rian semangat banget. Soalnya ini pertama kalinya dia ikut naik gunung beneran. Bukan sekadar camping di kaki gunung, biasanya dia cuma ikut temen-temen nongkrong di tempat perkemahan yang gampang dijangkau. Tapi kali ini beda, dia mau nyobain sensasi naik gunung sampai ke puncak. Dan yang ngajak dia naik ini adalah temen-temen satu kampusnya. Dulu mereka udah sering naik bareng, udah hafal jalur, dan udah biasa ngadepin cuaca ekstrem. Jadi, Rian ngerasa aman. Kelima orang itu adalah Rian, Riko, Damar, Yuda, dan Bang Dedi. Nah, Bang Dedi ini yang paling senior, umurnya juga paling tua. Udah kayak kakak buat mereka semua. Dia udah naik gunung belasan kali, dan katanya, gunung yang mereka tuju kali ini, termasuk yang punya cerita. Tapi waktu itu, Rian masih mikir, cerita doang, paling juga dibesar-besarin. Pas di Basecam, sebelum mereka mulai pendakian, Bang Dedi sempet ngasih arahan. Sambil ngopi dan duduk di depan warung kecil dekat pos registrasi, dia bilang, dengan suara serius, ingat ya, jangan ngomong sembarangan. Jangan nyebut-nyebut hal yang aneh, dan kalau udah malam, jangan ninggalin tenda sendirian. Waktu dia ngomong itu, suasananya tiba-tiba hening, bahkan Riko yang biasanya cerewet pun cuma angguk-angguk. Tapi Rian malah senyum-senyum sambil nyeletuk. Paling juga mitos dong biar kita sopan di gunung, yang lain cuma melirik, tapi nggak komentar. Mungkin udah biasa dengan pendaki baru yang belum ngerti. Mereka mulai naik siang hari, sekitar jam 11. Jalur pendakiannya cukup bersih, pohon-pohon tinggi menjulang, dan sesekali mereka lewat aliran sungai kecil yang airnya jernih banget. Di awal pendakian, suasananya masih seru, mereka ngobrol, bercanda, bahkan sempat nyanyi-nyanyi kecil buat ngusir rasa capek. Rian yang awalnya semangat, lama-lama mulai ngos-ngosan juga, tapi dia tetap maksa jalan terus, nggak mau kelihatan lemah. Pas nyampe di pos 2, mereka istirahat agak lama. Bang Dedi buka bekal, bagi-bagi roti sama air. Di situ Rian mulai nanya-nanya soal cerita horor yang katanya sering muncul di gunung itu. Damar jawab pelan, katanya sih dulu ada rombongan pendaki yang hilang di jalur lama, sampai sekarang nggak ketemu. Tapi kadang ada yang ngaku sempat lihat sosok orang duduk sendirian di pinggir jalur. Rian malah makin penasaran. Serius loh? Tapi kan itu bisa aja halu, karena kecapean. Katanya, Bang Dedi cuma menatap Rian sebentar, lalu ngomong datar. Halu atau enggak, yang penting jangan ngejek. Setelah istirahat, mereka lanjut naik. Menjelang sore, kabut mulai turun pelan-pelan. Langit mendung, tapi belum hujan. Mereka mutusin buat campi pos 3 karena kalau lanjut lagi ke pos 4, kondisi jalurnya makin berat dan bisa berbahaya. Kalau kemalaman pasang tenda, masak mie, dan bikin kopi jadi agenda wajib setiap kali ngecamp. Rian kelihatan senang banget, bisa duduk di bawah tenda sambil lihat kabut turun. Tapi yang dia nggak sadar, waktu itu suasana mulai berubah, angin mulai dingin, suara hutan mulai sepi, dan aroma tanah basah makin tajam. Selesai makan, mereka duduk, melingkar, ngobrol ngalor ngidul. Bang Dedi mulai ceritain pengalaman aneh. Waktu dia dulu pernah camping sendirian, katanya, dia pernah dengar suara orang manggil-manggil namanya dari dalam hutan, padahal dia lagi sendiri. Rian ketawa-ketawa kecil. Tapi waktu itu Riko udah mulai kelihatan gelisah. Dia bilang dari tadi bulu kuduknya berdiri terus. Yuda juga bilang, dia ngerasa kayak ada yang ngeliatin dari belakang tenda. Tapi waktu dilihat, kosong. Rian masih santai. Jangan lebay deh, kalian ngerjain gue ya, katanya sambil ngeruput kopi. Tapi yang bikin makin aneh, pas mereka semua udah mau tidur, tiba-tiba suara semacam angin kencang kedengeran dari arah lembah. Bukan cuma suara angin biasa ini, lebih kayak desisan panjang yang makin lama makin dekat. Mereka semua diam, cuma suara desis itu yang kedengeran. Damar buru-buru tutup resleting tenda, dan mereka akhirnya masuk semua ke sleeping bag masing-masing. Rian masih sempat bilang, paling suara ular gede atau binatang malam. Tapi malam itu, suasana jadi nggak enak banget. Beberapa kali ada suara ranting patah dari luar tenda, dan yang lebih bikin merinding, sekitar jam 2 malam, Riko bangun.
Karena dengar kayak ada orang jalan pelan-pelan muterin tenda. Nggak ada suara langkah jelas, cuma suara ranting dan dedaunan yang kegeser. Dia cuma bisa diem di sleeping bag, nggak berani buka mata. Besok paginya, Riko cerita ke yang lain, tapi Rian malah nyeletuk, "Lo mimpi kali, bro." Saking takutnya, yang lain nggak banyak komentar. Tapi Bang Dedi kelihatan serius. Dia bilang, "Tenda kita semalam disamperin, gue yakin." Rian ngangkat alis, "Lo, kok lo yakin?" "Karena gue naruh batu kecil di depan pintu tenda, dan tadi pagi batunya geser, nggak mungkin kena angin. Berat itu." Suasana pagi itu jadi agak tegang, tapi mereka tetap lanjut naik. Walau begitu, dari raut muka mereka, terutama Riko dan Bang Dedi, udah kelihatan. Mereka ngerasa ada yang nggak beres, dan disinilah semua kejadian aneh itu baru mulai terasa makin nyata. Malam itu ternyata bukan cuma sekadar malam pertama di gunung, tapi jadi awal dari sesuatu yang nggak bisa dijelaskan logika. Rian mungkin belum nyadar, tapi dia udah ngelangkah masuk ke wilayah yang bukan sembarang tempat. Dan satu hal yang dia lupakan, di gunung ada aturan tak tertulis yang kalau dilanggar bisa jadi bumerang. Cerita ini masih jauh dari selesai. Mereka mutusin buat ngecamp di pos 3 karena udah cukup malam dan kabut mulai turun makin tebal. Waktu itu udah hampir jam 6 sore dan matahari hampir tenggelam sepenuhnya. Udara dingin mulai menusuk kulit dan suara-suara alam yang tadinya ramai mulai perlahan menghilang. Cuma ada suara api kompor portable yang nyala kecil-kecilan dan bunyi air mendidih dari panci mereka. Semua duduk melingkar, nungguin mie dan kopi matang. Riko lagi sibuk aduk-aduk mie biar nggak nempel di dasar panci. Sementara Yuda nyiapin gelas plastik buat kopi. Rian duduk paling pinggir, kelihatan gelisah. Tapi nggak ada yang terlalu perhatian. Mungkin mereka pikir dia cuma capek. Tapi tiba-tiba, dia berdiri dan ngomong pelan. "Gue kesemak bentar ya, mau pipis." Damar sempat nyeletuk, "Jangan jauh-jauh, Yan, bawa senter." Rian cuma angguk tanpa ngomong. Dia ambil senternya, lalu masuk ke arah semak-semak kecil di sisi kanan tenda, yang jalurnya sedikit menurun ke arah hutan. Awalnya semua masih santai. Mikir Rian cuma butuh beberapa menit, tapi 5 menit jadi 10 menit, lalu jadi 20. Riko mulai nengok-nengok ke arah semak, dan nanya pelan, "Kok lama banget dia? Jangan-jangan dia nyasar." Yuda berdiri dan nyorot senter ke arah semak. "Yan boy, lo di mana?" Nggak ada jawaban. Damar juga ikut nyari dari sisi satunya, manggil-manggil, tapi tetap nggak ada suara, bahkan suara ranting atau gerakan binatang kecil pun nggak kedengaran. Kayak bener-bener hening. Setelah setengah jam berlalu, suasana mulai panik. Mereka berlima mutusin buat nyebar sebentar, tetap dalam jarak pandang, dan nyorot-nyorotin senter sambil terus manggil Rian, tapi nggak ada hasil. Semak-semak yang tadi dimasukin Rian, ternyata nembus ke jalur hutan yang lebih gelap, dan beberapa bagian tanah di sana licin dan berlumpur, tapi anehnya, nggak ada jejak kaki sama sekali. Nggak ada bekas tanah terinjak, atau daun yang kegeser. Akhirnya mereka balik ke tenda. Riko bilang mungkin Rian lagi ngerjain mereka, atau lagi pengen sendirian dulu. Tapi dari raut muka mereka semua, jelas mereka khawatir. Wajah Bang Dedi juga kelihatan serius. Dia duduk diam sambil mantengin semak-semak itu, kayak nunggu sesuatu. Waktu itu dia sempat bilang pelan, kalau dia balik sendiri nanti, jangan tanya-tanya dulu, biar dia cerita sendiri. Sekitar 1 jam kemudian, waktu suasana udah makin dingin, dan mereka hampir mutusin buat turun keesokan paginya. Tiba-tiba terdengar suara langkah pelan dari arah semak. Nggak buru-buru, malah terdengar kayak langkah orang yang lagi bingung atau nyeret kaki. Mereka semua berdiri. Riko langsung nyorot senter, dan di sanalah muncul sosok Rian. Dia jalan pelan banget, kayak habis lari maraton. Baju bagian bawahnya kotor tanah, dan senter yang dia bawa udah mati. Pas nyampe dekat tenda, dia cuma nengok sebentar, lalu tanpa ngomong apa-apa langsung masuk ke sleeping bag dan nutup resleting sampai ke leher. "Yan, lo nggak apa-apa?" tanya Yuda sambil nunduk. Nggak ada jawaban, dia cuma merem, tapi kelihatan jelas matanya gerak-gerak dari balik kelopak, kayak orang yang lagi gelisah atau mimpi buruk. Nggak ada yang ganggu dia malam itu. Mereka semua sepakat buat biarin dia istirahat dulu. Malam itu, suasana di tenda jadi canggung. Yang tadinya mereka mau lanjut ngobrol sambil nyeruput kopi, sekarang semuanya diam. Cuma suara api kompor dan desahan angin yang sesekali bikin dinding tenda berkibar. Riko duduk paling dekat ke sleeping bag Rian.
dia ngeliatin Rian yang masih kelihatan kaku dan pucat. Damar sempat bisik ke Bang Dedi, "Lo rasa dia kenapa?" Bang Dedi cuma jawab pendak, "Dia ketemu sesuatu." "Apaan?" "Gue nggak tahu, tapi tempat yang dia masukin tadi tuh jalur lama, harusnya udah ditutup." Mereka semua kaget. Dengar itu, Damar buru-buru nanya lagi, "Lal, kok bisa dia ke sana?" Bang Dedi narik napas panjang, lalu ngomong, "Kadang ada suara atau bayangan yang ngarahin orang ke sana, terutama yang baru pertama kali naik. Nggak semua orang bisa lihat, tapi kadang mereka bisa ngerasa." Pagi harinya, mereka bangun dengan muka lesu, nggak ada yang tidur nyenyak. Rian masih di posisi yang sama, tapi matanya udah kebuka. Dia duduk perlahan, lihat sekeliling, lalu nanya pelan, "Tadi malam gue balik jam berapa?" "Lo tahu jam berapa?" Riko nanya balik, "Nggak tahu. Gue cuma inget jalan ke arah semak. Terus tiba-tiba kayak masuk kabut tebel banget, sumpah. Gue nggak bisa lihat apa-apa, terus ada suara halus banget, tapi jelas." Dia bilang, "Sini, ikut aku semua." Langsung nengok ke arah Rian, "Gue pikir itu kalian." Lanjut Rian, "Tapi makin gue ikutin, suasananya makin aneh. Langkah gue kayak makin berat, dan tanahnya makin lembek. Gue sempat mau balik, tapi gue nggak tahu arah. Terus gue lihat ada bayangan duduk di bawah pohon geni. Bayangan itu kayak manggil pakai tangan, tapi mukanya nggak kelihatan." Yuda langsung diletuk, "Lo sempat nyamperin?" Rian ngangguk pelan, "Gue jalan pelan-pelan, tapi pas gue makin dekat, tubuh gue kayak ditarik mundur, beneran. Kayak ada yang narik dari belakang, lalu tiba-tiba semua gelap, dan gue udah di dekat semak tadi." Mereka semua terdiam. Bahkan Riko yang biasanya selalu nyari pembenaran logis pun nggak bisa ngomong. Bang Dedi akhirnya buka suara, "Lo beruntung masih bisa balik, Yan. Nggak semua yang diajak ke sana bisa nemuin jalan pulang." Rian ngelus tengkuknya, lalu tanya, "Tapi siapa yang narik gue dari belakang?" Bang Dedi natap dia lama, lalu jawab pelan, "Mungkin yang lain." "Yang lain?" Rian bingung. "Yang nggak pengen lo diambil sama yang pertama," kata Bang Dedi sambil berdiri dan ngeliatin arah semak tempat Rian hilang semalam. Sejak kejadian itu, Rian jadi lebih pendiam. Dia nggak mau jauh-jauh dari tenda, bahkan buat sekadar buang air kecil pun dia ngajak temen. Tapi lebih dari itu, dia kelihatan berubah. Tatapan matanya beda. Kadang dia melamun lama, kayak masih ada bagian dari dirinya yang belum kembali sepenuhnya dari malam itu. Dan sejak saat itu pula, mereka semua mulai sadar. Pendakian ini nggak akan jadi perjalanan biasa. Apa yang mereka alami baru permulaan. Apa yang menunggu di atas bisa jauh lebih gelap dari yang mereka bayangkan. Setelah kejadian malam itu, suasana di antara mereka benar-benar berubah. Bukan cuma karena kejadian aneh yang dialami Rian, tapi karena sejak dia kembali dari semak-semak itu, dia seperti bukan dirinya yang dulu. Rian yang biasanya gampang, ketawa, dan suka nyeletuk receh, sekarang jadi lebih banyak diam. Tatapan matanya sering kosong, kayak orang yang pikirannya lagi jauh banget entah kemana. Dia nggak banyak ngomong kecuali ditanya, dan itu pun jawabannya pendek, pelan, kadang agak lambat. Tapi yang paling bikin mereka merinding, setiap malam Rian pasti keluar tenda dan duduk sendirian di depan, ngadep ke arah lembah gelap yang membentang di bawah kaki gunung. Awalnya mereka pikir dia cuma butuh waktu buat nenangin diri, tapi lama-lama kebiasaan itu jadi makin aneh. Setiap malam, sekitar jam 2 atau 3 pagi, Rian pasti bangun, nggak pakai senter, nggak pakai jaket tambahan, cuma pakai baju hangat seadanya. Dia jalan pelan keluar tenda, duduk di atas batu atau batang pohon kering, lalu diam aja lama banget. Pernah suatu malam, Riko kebangun karena kebelet pipis. Pas keluar tenda, dia lihat Rian lagi duduk, badannya tegang, tapi kepalanya sedikit nunduk, kayak lagi dengerin seseorang ngomong. "Yang, lo ngapain?" tanya Riko sambil ngucek mata. Rian gak langsung jawab. Beberapa detik kemudian dia bilang, pelan banget, dia bilang, "Aku belum pamit, aku harus sujud." Riko yang masih ngantuk berat cuma nganggap itu ngelindur. "Sujud apaan sih? Masuk dulu." Dingin gila, tapi Rian gak bergerak, malah dia lanjut duduk, matanya gak lepas dari arah lembang. Riko akhirnya masuk lagi ke tenda, karena hawa malam emang gak nahan. Apalagi angin makin kencang. Paginya, Riko cerita ke yang lain soal kejadian itu. Yuda dan Damar langsung geleng-geleng. Sementara Bang Dedi cuma diam sambil mikir. Tapi waktu mereka coba tanya langsung ke Rian, dia malah kayak gak ingat.
Dia cuma jawab pendek, aku tidur semalam, gak keluar apa-apa. Hari berikutnya, kejadian makin aneh, Rian makin sering melamun, bahkan saat makan pun dia kayak gak sadar lagi ngunyah. Kadang bibirnya komat-kamit sendiri, dan matanya ngelirik ke tempat-tempat yang kosong. Kayak ada sesuatu di sana. Mereka mulai benar-benar khawatir. Damar sempat ngajak turun lebih cepat aja. Tapi Bang Dedi bilang, kita istirahatin dia 1 malam lagi di sini. Besok pagi langsung turun. Malam itu, seperti biasa, Rian keluar lagi. Tapi kali ini dia jalan lebih jauh dari biasanya. Riko yang ngerasa gak enak akhirnya nyusul. Tapi begitu keluar tenda, dia cuma lihat kabut tebal dan gak ada bayangan. Rian di sekitar tenda, dia panik. Langsung bangunin yang lain, semua keluar, nyorot senter. Manggil-manggil nama Rian sambil keliling tenda dan arah lembah. Tapi gak ada jawaban hening. Yang terdengar cuma suara angin dan ranting yang sesekali bunyi karena diterpa angin malam. Barang-barang Rian semua masih ada. Sleeping bagnya masih tergulung rapi, sepatunya ada, tasnya utuh. Bahkan botol air dan jaket tambahannya masih tergantung di tali tenda. Kayak dia pergi tanpa persiapan apa-apa. Gila, dia jalan kemana? Masa ia cuma pakai kaos begini naik ke jalur atas? Kata Yuda panik. Mereka coba nyari semalaman. Bang Dedi mimpin pencarian sambil bawa kompas dan peta jalur. Tapi kabut tebal banget dan jarak pandang cuma beberapa meter. Gak ada bekas jejak kaki. Padahal tanah agak basah sisa hujan kemarin sore, harusnya ada bekas sepatu. Minimal daun yang kegeser, tapi nihil. Seolah-olah Rian lenyap begitu aja. Pagi menjelang, mereka akhirnya mutusin buat turun dan langsung lapor ke Basekam. Perasaan campur aduk, takut, panik, ngerasa bersalah. Apalagi Riko terus nyalahin dirinya sendiri, karena sempat lihat Rian sebelumnya, tapi nggak ngelakuin apa-apa. Selama perjalanan turun, suasana makin berat. Bahkan alam kayak gak bersahabat. Kabut gak mau naik, jalur jadi lebih licin, dan angin kadang-kadang bawa suara kayak bisikan. Mereka jalan cepat-cepat sambil sesekali nengok ke belakang, ngerasa kayak diikutin. Sampai di Basekam, mereka langsung lapor ke petugas dan tim SAR. Gak lama, pencarian besar-besaran dimulai. Beberapa hari tim SAR naik turun gunung, nyisir jalur resmi sampai jalur liar, tapi tetap gak ada tanda-tanda keberadaan Rian. Yang paling bikin merinding, salah satu anggota SAR sempat cerita off the record ke Bang Dedi. Katanya waktu mereka lagi jalan di jalur lembah sebelah timur, ada salah satu anjing pelacak yang tiba-tiba duduk dan melolong ke arah batu besar. Waktu disorot senter, di batu itu ada bekas tapak tangan, tapi ukurannya nggak wajar, panjang dan jari-jarinya kurus, kayak tangan boneka kayu. Hari demi hari lewat, nggak ada kabar. Sampai seminggu setelah pencarian, baru ada laporan dari tim evakuasi. Mayat ditemukan dalam posisi sujud, di sebuah cerukan tanah yang agak tersembunyi, di balik semak rimbul, yang bahkan nggak ada di jalur manapun. Lokasinya aneh banget, mustahil bisa ditemuin tanpa petunjuk. Dan lebih anehnya lagi, tanah di sekitar tubuh mayat itu bersih. Nggak ada bekas tergelincir, nggak ada luka bekas jatuh, dan nggak ada hewan liar yang nyentuh jasadnya. Rian ditemukan dalam posisi seperti orang yang lagi salat, sujud, tapi tubuhnya kaku, dan wajahnya menekan tanah keras seolah dia memaksa dirinya bersujud sampai napas terakhir. Bahkan tangan-tangannya masih mengepal, kukunya menancap ke dalam tanah. Tim evakuasi bilang gak ada luka luar yang berarti, seolah dia menyerahkan diri begitu aja. Tapi ekspresi wajahnya, mereka bilang itu bukan ekspresi damai. Itu ekspresi takut, panik, dan teror yang luar biasa. Waktu jenazahnya diturunkan, banyak kejadian aneh yang terjadi di jalur evakuasi. Tali pengikat tandu beberapa kali lepas sendiri. Padahal udah diikat rapat, radio komunikasi sering kehilangan sinyal. Bahkan kompas sempat muter sendiri. Akhirnya proses penurunan harus ditunda beberapa kali, karena ada tim yang jatuh sakit mendadak. Setelah semua selesai dan jenazah Rian dimakamkan, teman-temannya masih sering ketemu dalam diam. Tapi sejak kejadian itu, nggak ada yang berani naik ke gunung itu lagi. Bahkan beberapa dari mereka pindah kota, pindah kerja. Cuma biar bisa lupain semuanya. Tapi yang paling nggak bisa dilupain adalah kata-kata terakhir Rian sebelum dia hilang. Dia bilang, aku belum pamit, aku harus sujud. Sampai sekarang, kata-kata itu masih jadi misteri. Siapa dia? Kenapa harus sujud? Dan pamit pada siapa? Gunung itu sekarang makin jarang didakin, jalur yang dulu mereka lewati udah ditutup. Katanya karena tanah longsor, tapi warga lokal bilang lain,
jalur itu ditutup karena terlalu banyak orang yang dengar suara bisikan saat malam, bisikan yang katanya memanggil, mengajak, dan menyuruh untuk sujud. Setelah pencarian yang penuh ketegangan selama 3 hari, akhirnya kabar dari tim SAR datang juga. Saat itu hari sudah menjelang sore, kabut mulai turun, dan angin gunung mulai menusuk kulit. Waktu salah satu tim SAR turun dari lereng timur dengan wajah pucat dan suara terbata-bata, semua orang yang menunggu di base camp langsung tahu ada sesuatu yang gak beres. Salah satu dari mereka cuma berkata, "Kami nemuin jasad. Dan kalian harus lihat sendiri, lokasi ditemukannya tubuh." Rian langsung bikin bulu kuduk berdiri. Bukan di jalur pendakian resmi, bukan juga di area kemah atau sekitar pos, tapi jauh di dalam hutan lebat yang konon sudah jarang dijamah manusia. Warga lokal bilang daerah itu bahkan dianggap wingit, dan sejak dulu dikenal sebagai tempat yang nggak boleh sembarangan dimasukin. Di peta jalur pun, area itu kosong, nggak ada jalur, nggak ada tanda. Hanya hutan liar yang rapat dan menanjak, dengan pohon-pohon besar tua dan akar-akar yang menjalar kemana-mana seperti tangan. Yang lebih aneh lagi, kata tim SAR, secara logika mustahil Rian bisa sampai ke sana sendirian dalam waktu 1 malam. Jalurnya bukan cuma curam, tapi juga nyaris nggak mungkin dilewati tanpa peralatan lengkap. Bahkan beberapa anggota SAR yang berpengalaman pula harus hati-hati banget waktu menyisir lokasi itu. Tapi entah kenapa, tubuh Rian ditemukan di sana dalam posisi sujud. Waktu tubuhnya ditemukan, suasana langsung hening. Beberapa anggota SAR bahkan mundur pelan-pelan karena merasa ada yang berbeda di sekitar lokasi. Rian ditemukan dengan tubuh kaku, menghadap ke tanah, tangan lurus ke depan, dan kepala menunduk persis seperti posisi sujud dalam salat. Tapi bukan itu yang bikin semuanya bergidik. Di sekeliling jasadnya, tanah membentuk lingkaran gosong, seperti bekas terbakar. Namun anehnya, gak ada bekas api. Daun-daun di luar lingkaran masih segar, tapi yang di dalam lingkaran itu seperti hangus tapi gak terbakar. Ekspresi wajah Rian juga bikin merinding, bukan ketakutan, bukan juga kesakitan, tapi tenang, seperti orang yang udah ngelewatin sesuatu yang berat banget, lalu akhirnya pasrah. Bahkan menurut salah satu anggota evakuasi, wajah Rian kelihatan kayak orang yang selesai, entah selesai apa, tapi ada aura damai sekaligus misterius di wajah itu. Dan yang paling mengejutkan, tubuhnya sama sekali nggak ada luka luar, nggak ada tanda kekerasan, nggak ada bekas jatuh atau terseret, bahkan kukunya bersih. Nggak seperti orang yang berjuang di hutan. Saat tim SAR membawa jenazah Rian turun, proses evakuasinya nggak berjalan lancar. Tandu yang mereka pakai sempat jatuh 2 kali, padahal sudah diikat erat. Salah satu tali pengikat tiba-tiba putus sendiri, padahal sebelumnya dicek aman. Komunikasi lewat HT terganggu, sinyal naik turun, dan beberapa alat GPS mereka sempat error. Waktu itu, mereka pikir hanya gangguan teknis biasa. Tapi pas salah satu porter, yang juga warga lokal ngomong dengan nada bergetar, semua mulai sadar bahwa ini bukan sekadar gangguan. Porter itu bilang, "Dia sudah menepati janji, tapi kalian jangan ngomong macam-macam, jangan tanya terlalu dalam karena ini bukan urusan kita." Kalimat itu langsung bikin suasana makin tegang. Salah satu dari mereka yang penasaran sempat nanya, "Janji apa, Pak?" Tapi si porter hanya menatapnya tajam dan bilang pelan, "Kadang orang yang naik ke atas dipanggil bukan buat mendaki, tapi buat menyelesaikan sesuatu. Kalau dia disuruh sujud, berarti dia harus tunduk. Kalau dia menolak, mungkin gak akan ketemu jasadnya sama sekali." Sesampainya di bawah, jenazah Rian langsung diserahkan ke pihak keluarga. Tapi cerita ini gak berhenti sampai di situ. Waktu keluarga buka kantung jenazah dan lihat kondisi tubuhnya, mereka kaget sekaligus heran. Wajah Rian tenang, benar-benar seperti orang tidur. Bahkan ibunya bilang, "Ini bukan wajah anak saya waktu masih hidup, ini wajah orang yang udah ikhlas." Kalimat itu bikin beberapa orang yang hadir merinding. Beberapa hari setelah pemakaman, teman-teman Rian coba ngumpul lagi buat bicara soal kejadian itu, tapi nggak semuanya datang. Rico dan Damar udah pulang ke rumah masing-masing dan memilih menghindari semua hal yang berhubungan dengan gunung. Bahkan Yuda, yang biasanya suka naik gunung setiap bulan, mendadak berhenti dan menghapus semua foto-foto pendakian dari sosial medianya. Mereka semua ngerasa bersalah, ngerasa ada yang nggak mereka pahami, dan itu udah merenggut nyawa Rian. Yang paling berat ngerasa bersalah adalah Bang Dedi. Dia yang paling tua, yang dulu udah ngingetin soal etika dan sopan santun di gunung.
Tapi dia juga yang merasa gagal menjaga kelompoknya dalam sebuah obrolan. Dia sempat bilang ke Riko, gue pikir mitos itu cuma buat menakut-nakuti supaya kita sopan. Tapi ternyata ada hal-hal yang memang gak boleh dilanggar. Ada aturan yang gak tertulis, tapi nyata dari warga sekitar. Mereka mulai dengar cerita-cerita yang bikin bulu kuduk berdiri. Ternyata daerah tempat Rian ditemukan itu dulu dikenal sebagai tempat orang-orang yang hilang dalam ritual pemanggilan. Katanya, di zaman dulu, ada beberapa orang pintar yang datang ke sana buat bertemu dengan penjaga hutan. Tapi, yang datang harus suci, harus siap, dan harus tahu aturan. Salah satunya, sebelum masuk, harus pamit, harus tunduk, harus sujud. Warga juga percaya kalau tanah yang gosong membentuk lingkaran itu adalah simbol perjanjian. Kalau lingkarannya bulat sempurna dan bersih, berarti orang yang masuk ke sana udah memenuhi syarat. Tapi kalau nggak sempurna, biasanya orang itu hilang tanpa jejak. Cerita ini nyebar cepat di kalangan pendaki. Beberapa bilang itu cuma cerita horor gunung yang dibesar-besarkan. Tapi yang pernah kenal Rian, yang tahu dia anak biasa, ceria, dan nggak percaya mistis, mulai percaya bahwa ada sesuatu yang benar-benar terjadi di luar logika. Sejak saat itu, gunung tempat mereka mendaki mulai sepi. Jalur pendakian tetap dibuka, tapi warga lokal dan porter enggan menemani pendaki sampai ke atas. Katanya, selama belum ada yang bersih dan pamit dengan benar, daerah itu belum bisa dijamah lagi. Dan sampai sekarang, nama Rian tetap disebut bukan sebagai korban kecelakaan pendakian, tapi sebagai seseorang yang mungkin disuruh datang untuk menyelesaikan sesuatu yang bukan miliknya. Dia diminta tunduk, dia disuruh sujud, dan dia melakukannya sampai napas terakhir. Setelah kejadian itu, cerita tentang Rian menyebar makin luas, bukan cuma di komunitas pendaki, tapi juga di kalangan warga sekitar, bahkan sampai ke internet. Banyak yang penasaran, banyak juga yang gak percaya, tapi satu hal yang sama, semuanya merasa merinding. Apalagi setelah tahu detailnya, bagaimana Rian menghilang tanpa jejak, lalu ditemukan dalam posisi sujud di tengah hutan yang sepi, tanpa luka, tanpa bekas perlawanan, dan dikelilingi tanah gosong yang membentuk lingkaran. Semua terasa terlalu rapi untuk dibilang kebetulan. Beberapa pendaki yang pernah naik ke gunung itu sebelumnya mulai cerita pengalaman mereka masing-masing. Ada yang bilang pernah dengar suara temannya manggil dari arah semak padahal temannya lagi tidur di dalam tenda. Ada juga yang ngaku pernah merasa diikuti dari pos 2 sampai pos 3. Tapi begitu nengok ke belakang, gak ada siapa-siapa. Salah satu cerita yang paling sering muncul adalah soal suara. Suara yang terdengar jelas banget seolah-olah berasal dari orang yang kita kenal dekat. Tapi terdengar dari tempat yang gak masuk akal. Kadang dari jurang, kadang dari balik pohon besar, atau bahkan dari balik kabut. Mereka yang ngerti soal hal-hal begitu bilang, kalau kita jawab suara itu, kita otomatis membuka jalur antara kita dan mereka. Dan kalau yang memanggil punya niat buruk, maka kita bisa saja ditarik masuk Rian. Mungkin menjawab panggilan itu, mungkin karena dia pendaki pemula, belum paham aturan-aturan tak tertulis di gunung. Mungkin juga karena dia merasa aman, karena bersama teman-temannya. Tapi seperti yang dibilang warga lokal, yang dicari itu bukan yang sembarangan. Biasanya, yang dicari adalah yang hatinya kosong, atau yang sombong. Kata-kata itu terngiang terus di benak Bang Dedi. Dia masih ingat betul gimana Rian, di awal pendakian, sempat nyeletuk, kalau semua itu cuma mitos. Paling juga mitos doang biar kita sopan di gunung. Katanya waktu itu sambil ketawa, tapi setelah semua kejadian, rasa bersalah itu makin besar. Bang Dedi merasa dia gagal menjaga anggota kelompoknya, gagal menjelaskan bahwa di gunung, kita bukan cuma mendaki batu dan tanah, tapi kita masuk ke wilayah yang punya penjaga. Warga sekitar pos 1 bilang, tempat Rian ditemukan itu adalah batasan. Dalam istilah mereka, itu tempat di mana manusia harus tunduk sebelum masuk, dan posisi sujud itu, menurut mereka, bukan kebetulan, itu bentuk penyerahan. Rian disuruh tunduk, dan dia menurut. Mungkin dia dituntut bayar sesuatu yang dia langgar. Mungkin dia diambil bukan karena kesalahan besar, tapi karena ketidaktahuan. Tapi tetap saja, yang berlaku bukan hukum manusia. Ada satu cerita dari warga tua yang tinggal di kaki gunung. Dia bilang, pernah ada pendaki juga, bertahun-tahun lalu, yang hilang dalam kondisi hampir sama. Bedanya, orang itu nggak pernah ditemukan. Sampai hari ini, nggak ada jejak, nggak ada kabar.
Dan katanya, di malam tertentu, kadang masih terdengar suara orang minta tolong dari arah hutan itu. Tapi kalau kamu datang nyari suara itu, kamu yang hilang. Cerita-cerita kayak gini yang bikin beberapa jalur pendakian sekarang ditutup saat malam hari nggak cuma karena alasan keselamatan, tapi juga karena dianggap lebih rawan gangguan. Beberapa porter bahkan menolak nganterin. Kalau kamu maksa muncak lewat tengah malam, mereka bilang, malam itu bukan waktu manusia. Malam itu milik mereka. Semenjak kejadian Rian, warga sekitar juga mulai pasang sesajen kecil di sekitar pos 3. Bukan buat nyembah atau minta apa-apa, tapi sebagai bentuk penghormatan, mereka taruh bunga, rokok, dan air putih, kadang juga nasi kuning. Itu udah jadi semacam bahasa sopan untuk bilang, kami numpang lewat, mohon jangan diganggu. Beberapa pendaki yang nggak percaya hal-hal mistis mulai berubah pikiran. Setelah naik ke gunung itu, ada yang bilang mereka bermimpi aneh semalam. Setelah ngecam, mimpinya serupa. Mereka disuruh sujud di bawah pohon besar di tengah kabut. Ada juga yang ngaku lihat bayangan hitam berdiri diam di tepi jurang. Padahal malam itu, gak ada orang lain selain rombongan mereka. Semuanya bikin satu kesimpulan yang sama. Gunung ini bukan gunung biasa. Banyak yang bilang, cerita Rian adalah bentuk teguran buat para pendaki yang sering lupa, terlalu percaya diri, atau yang cuma anggap gunung sebagai tempat hiburan. Padahal dari dulu, gunung selalu punya aturan sendiri, dan aturan itu gak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Kayak hawa yang berubah dingin tiba-tiba, atau angin yang berhenti mendadak, atau suara hening yang mendadak bikin merinding. Semua itu tanda Rian mungkin gak tahu, atau mungkin dia tahu tapi gak percaya. Dan akhirnya dia jadi bagian dari cerita yang sampai hari ini masih terus dibicarakannya di forum pendaki. Nama Rian sering disebut, kadang jadi topik peringatan, kadang jadi bahan diskusi. Tapi yang jelas, kisahnya gak pernah hilang. Bahkan sekarang, pendaki yang mau naik ke gunung itu sering baca dulu cerita tentang Rian, bukan buat takut-takutin, tapi supaya mereka ingat bahwa di gunung, kita cuma tamu, dan tamu yang gak sopan bisa-bisa gak pernah pulang. Sampai sekarang, di malam-malam tertentu, ada yang bilang masih suka lihat bayangan duduk menghadap ke lembah di sekitar pos 3, diam, gak bergerak, mirip banget kayak yang diceritain Riko. Waktu dia lihat Rian ngomong sendiri, malam itu, beberapa orang yang berani coba dekati. Tapi setiap kali mereka nyorot lampu ke arah sana, bayangannya hilang begitu aja. Tapi jejak duduknya masih ada di tanah. Dan anehnya, selalu menghadap ke arah yang sama, ke arah hutan tempat Rian ditemukan. Cerita ini sekarang jadi semacam pelajaran buat siapa aja yang mau naik gunung. Hormati tempat yang kamu pijak. Jangan sembarangan ngomong. Jangan tinggalin teman. Dan yang paling penting, kalau kamu dengar suara yang terdengar terlalu akrab, jangan langsung percaya. Kadang yang memanggil bukan orang yang kamu kenal. Kadang itu cuma ujian atau undangan. Gunung bukan cuma soal keindahan, di balik pohon-pohon dan kabut itu, ada dunia lain yang diam dan memperhatikan. Dan kalau kita datang dengan hati yang sombong, mereka bisa saja mengingatkan dengan cara yang gak akan kita lupakan seumur hidup. Dan kisah Rian adalah salah satunya. Kalau kamu suka cerita ini dan pengen lebih banyak kisah nyata kayak gini, jangan lupa subscribe, kasih like, dan tulis di kolom komentar cerita selanjutnya. Pendaki mana yang harus diceritain? Makasih udah dengerin. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya.